Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu semua, hari ini saya akan coba mempraktekkan kinerja atau pengelolaan kinerja di tahun 2025. Tema yang akan saya pilih di pengelolaan kinerja kali ini yaitu institusi yang adaptif. Mudah-mudahan di praktek pembelajaran yang saya laksanakan di kelas ini memudahkan atau mendapatkan inspirasi untuk Bapak Ibu semua bisa melaksanakan tema institusi yang adaptif ini sesuai dengan alur pembelajaran atau alur yang diharapkan di tema tersebut. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik anak-anak, apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah. Sehat semuanya? Sehat. Ya, mudah-mudahan kalian semua yang datang ke sekolah hari ini di kelas dengan keadaan sehat ya. Nah, ya selain itu juga kalian harus perhatikan bahwa sekarang itu musim tidak menentu ya. Kadang-kadang cerah, kadang-kadang hujan juga. Jadi persiapkan diri kalian jika pulang sekolah itu dalam keadaan hujan ya, bawa payung, jas hujan dan lain-lain ya. Jaga kesehatan kalian. Nah, untuk KM hari ini siapa yang tidak sekolah? Sepia, terus ada lagi Riana, Jadia, Rini, ya. Kenapa tidak sekolah? Sepia sakit. Ya. Jadia sakit. Rini sakit. Ya. Riana izin. Ya. Mudah-mudahan yang sakit ya, yang sakit kita doakan supaya teman kita cepat sembuh ya dan bisa kembali ke kelas belajar bersama kita kembali ya. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar ini. Nah ya, bisa kalian lihat ke depan di buku paket juga nanti bisa terlihat bahwa hari ini kita akan belajar mengenai puisi ya. Kita akan belajar mengenai puisi. Sebelum kita mulai, Bapak ingin tahu dulu ya, Bapak ingin tahu dulu siapa yang belum pernah membuat puisi? Yang belum pernah ya, cung, coba. Yang belum pernah membuat puisi. Wah, ternyata banyak ya. Banyak yang belum pernah membuat puisi. Belum. Ya, tidak apa-apa kalaupun belum, bahwa sekarang kita akan belajar materi puisi ya. Kita akan belajar materi puisi. Oke, sebelum masuk ke puisi, supaya kalian fokus, kita pernah juga kalau tidak salah melaksanakan ini. Ikuti gerakan Bapak. Ayo, semua tangannya di depan. Siap? Semua tangannya di depan. Hanya tepukan saja, lihat, fokus, perhatikan. Ikuti gerakan Bapak, siap ya? Tepuk. Ikuti. Ikuti. Lihat ritmenya. Ikuti ya. Nah, ikuti gerakan apa? Siap. Lihat sini ke depan ya, apakah ketepuk atau enggak? 1 2 3. Lihat, fokus. Fokus. Fokusnya pelan-pelan, siap. Sekali lagi. Pelan ya, pelan, sok. Lihat, fokus. Fokus ke depan, lihat. Fokus, siap. Ikuti gerakan apa? Ikuti. Fokus. Ternyata nggak nepuk ya. Ya, sudah ya. Baik, kita hari ini akan belajar ini. Puisi ya, seluk-beluk tentang puisi. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah pertama, kalian atau siswa diharapkan dapat memaknai puisi, makna dalam puisi. Yang kedua, bisa menentukan unsur-unsur di dalam puisi. Nah, kalian bisa lihat juga ke depan, lihat sini ya. Nah, apa itu puisi? Ada kata-kata seperti ini. Puisi adalah bentuk karya sastra yang puitis. Wah, puitis itu adalah indah, estetik, ya. Nah, jadi puisi itu adalah karya sastra yang menggunakan kata-kata yang indah. Tetapi
puisi itu ada aturannya, yaitu ada bait dan larik. Apa itu bait dan larik? Nah, perhatikan ke sini. Nih ya. Nah, bisa kelihatan ya. Ini ada contoh satu bait, ya. Satu baris disebutnya larik. Satu kumpulan larik disebutnya bait. Nah, kalau kalian perhatikan juga di sini ada yang digaris bawahi. Apa itu kira-kira ya? Namanya rima. Gitu. Jadi bunyi yang sama. Sebelum lebih lanjut, Bapak ingin tahu pemahaman kalian terhadap memaknai puisi. Ini sebagai asesmen awal kalian dalam pembelajaran puisi. Kita akan menggunakan Quizizz karena kalian tidak membawa handphone. Nah, Bapak ini sudah terapkan dari semester sebelumnya ke kalian juga ya, dengan menggunakan Quizizz mode kertas. Cara menjawabnya kalian sudah ketahui bersama ya. Posisi huruf yang kalian jawab A, B, C atau D-nya itu harus di posisi paling atas. Siap? Ya, kita akan laksanakan asesmen awal menggunakan Quizizz ya. Hanya 10 soal. Kalian hanya menjawab, ini mudah banget. Kita lihat nanti siapa peringkat yang paling atas ya. Oke, siap ya? Ya, bentar. Ya. Nah, ini sudah tadi di persepsi awal Bapak sudah menyampaikan tentang puisi itu apa. Siap ya? Sudah siap? Oke, kita pindahi jawabannya sekarang. Angkat kertasnya. Angkat kertasnya yang sudah terekam. Yang sudah terekam boleh turun ya, nanti kelihatan tuh. Sudah. Ini udah, ini udah. Laki-laki. Jawabannya. Kita lihat jawabannya. Jawabannya yang mana? Oh, ini masih banyak yang salah. B jawabannya. Oh, jawabannya B. Masih banyak yang benar lah. 18 orang. Aduh. 18 orang yang benar ya. Kita lanjut lagi. Oke, tadi yang sudah kita laksanakan Quizizz ya, dari soal-soal tadi, menurut kalian ya, Bapak ingin tahu ya, jangan malu, langsung responnya. Menurut kalian jadi puisi itu apa sih? Tadi Bapak juga sudah berikan ke kalian. Jadi puisi itu apa sih? Karya sastra yang menggunakan kata-kata yang indah. Ya, apa Je? Karya sastra yang menggunakan kata-kata yang indah. Karya sastra yang menggunakan kata-kata yang indah. Ada aturannya. Aturannya itu terdapat apa dalam puisi? Larik dan bait ya. Larik itu yang satu baris, bait itu yang kumpulan larik ya. Lalu kumpulan bunyi yang sama bisa itu di awal, tengah dan akhir disebutnya rima. Ingat-ingat ya. Jadi kalau ada bunyi yang sama dalam setiap baris disebutnya rima. Nah, sekarang kita akan coba analisis dari puisi yang pernah kalian baca. Yang ini. Nah, coba kalian buka halaman 140 juga ya. So, 140 dibuka di buku paket yang sudah dibagikan. Bisa 1 berdua, tapi hampir semuanya ada ya. So, 140 sudah?
1.40 ya. Judul puisinya yaitu Kedai Kopi pukul 11 siang. Nah, coba jawab ya. Acungkan tangan. Ada berapa bait di puisi tersebut? Oh, siapa yang paling duluan bisa hitung? Bagaimana cara menghitung bait? Ya, itu. Berapa bait? Berapa? 5 atau 4? Ah, Cung yang 4. Cung yang 5. Nah, kita lihat ya. Ini. Tuh. 1, 2, 3, 4. Nah. 4 ya. Sekarang jumlah larik. Jumlah larik. So, berapa jumlah lariknya? Tinggal dihitung semuanya. Ada berapa? 5. Ada berapa larik puisi tersebut? 35. Nah, begitu ya. Itu cara menghitungnya gampang banget. Kalau larik itu ya intinya baris. Kalau bait itu intinya kumpulan dari kumpulan dari larik dengan ada jeda ke ke bait selanjutnya, gitu ya. Tadi ada 4 bait. Oke. Nah, lalu rima. Apakah ada rima yang sama? Perhatikan dari mulai bait pertama aja dulu. Apakah ada rima tidak di sana? Ada. Rima apa? Awal, tengah, atau akhir? Yang mana? Akhir ya. Ada apa di sana? Bunyi apa? Ada bunyi U. Kalau kalian perhatikan tuh ada wajahmu, tanganmu, ujarmu, jam, lalu, jawabku, waktu, hampir semuanya bunyinya U. Nah, itu berarti ada pengulangan bunyi yang sama di akhir, namanya rima. Gitu ya, namanya rima. Lalu, nah, kalau kalian perhatikan juga ini. Nah, ada kata imaji. Apa itu imaji? Imaji itu ini unsur dalam puisi yang melibatkan panca indera kita. Jadi seakan-akan kita bisa melihat, seakan-akan kita bisa merasakan, seakan-akan kita bisa mencium aromanya, misalkan seakan-akan kita bisa mendengar. Contoh yang simpel seperti ini. Bapak akan sebutkan satu larik, di pikiran kalian pasti langsung membayangkan apa yang Bapak sebutkan. Contoh misalkan begini. Mentari mulai terbenam di garis pantai Pangandaran. Langsung kebayang nggak kira-kira? Langsung kebayang? Matahari mulai terbenam di garis pantai atau di garis laut Pangandaran. Wah, bagaimana kira-kira suasananya? Indah nggak kira-kira? Gitu. Atau contoh yang lain. Contoh yang lain, misalkan begini. Suara burung terdengar di dahan pohon cemara. Langsung kebayang nggak? Nah, itu namanya imaji. Ya, intinya dari imajinasi. Intinya dari imajinasi. Maka contohnya di sini tuh gini. Kau menaruh tas belanjaanmu dengan sangat hati-hati. Kebayang nggak? Jadi ada orang yang mau menaruhkan tasnya dengan hati-hati. Begitu ya. Dan masih banyak lagi. Tuh, itu namanya imaji. Sekarang diksi. Apa itu diksi? Yang Bapak pernah sebutkan bahwa diksi itu adalah pilihan kata. Bahasa puisi dengan bahasa sehari-hari pastinya akan berbeda ya. Salah satu contoh misalkan kata mentari dengan kata sang surya tadi yang Bapak sebutkan. Contoh yang lain misalkan sore dengan senja, pagi dengan fajar, ya. Nah, seperti itu. Kata yang akan kalian pilih pasti kata yang menurut kalian indah dan jarang digunakan sehari-hari, betul nggak? Seperti sore dengan senja contohnya. Kan kalau kalian ngobrol dengan teman kalian, senja nanti kalian mau kemana? Wah, seperti itu enggak? Itu terlalu puitis ya. Puitis. Jadi biasanya sore aja yang dipakai. Maka senja itu biasanya dipakai di
puisi. Tapi tidak menutup kemungkinan kata sore juga dipakai di puisi ya. Hanya lebih estetik, lebih indah dengan kata senja, begitu ya. Nah, kita lihat di puisi yang tadi, ada nggak imaji di sana? Kira-kira larik mana yang menyatakan imaji? So, larik mana yang menyatakan imaji? Jadi seakan-akan kita itu melihat di sana. Selain yang contoh tadi ya, selain yang kau menaruh tas belanjaanmu, kira-kira yang mana lagi yang ada imaji? Ada banyak. Jadi seakan-akan kita melihat. Ada lagi? Nah, yang mana, Je? Aku tahu isinya sepatu, mereknya tercetak di kantong belanjaanmu, dan kotak sepatunya tersembul malu-malu. Nah, itu. Coba perhatikan, ada kata apa, ada larik apa yang mana tuh? Yang selalu menaruh tas belanjaanmu. Nah, ketemu nggak di sana? Jadi aku melihat merek di tas belanjaanmu. Jadi seakan-akan si orang tersebut tuh melihat merek di tas belanjaannya itu ya. Merek sepatunya mungkin ya. Dan seakan-akan tersembul, malu-malu. Apa itu tersembul? Muncul, tapi nggak semuanya. Gitu ya, kalau kita nenteng sepatu, misalkan pakai tas belanjaan, ada nyembul kelihatan sepatunya atau kotak sepatunya. Gitu ya. Nah, itu diksi namanya. Jadi kata-kata yang jarang kita dengar, tersembul. Ya, tersembul. Ada kata karib juga di sana ya. Ada kata karib. Sering nggak kita pakai kata karib? Nah, enggak ya. Apa itu karib? Karib itu artinya dekat. Teman karib berarti teman dekat dengan kita. Gitu ya. Lalu ada kata apa lagi selain kata karib? Yang jarang kalian dengar. Berkesiur. Nah, berkesiur. Apa itu berkesiur? Oh ya, ada kata berkesiur. Artinya berkesiur itu tidak tentu arah. Simpang siur berarti nggak tentu, gitu ya. Berkesiur berarti nggak tentu arahnya. Nah, seperti itu namanya diksi. Nah, hari ini kita akan coba membuat puisi, tapi ini nggak puisi yang ribet banget ya. Kalian akan buat puisi dengan berkelompok, bukan sendiri dulu. Sekarang kita akan berdiskusi. Satu kelompoknya kita bagi 4 orang cukup ya. Satu kelompok 4 orang. Nanti kalian buat lingkaran lingkaran ini kelompoknya ya, lingkaran kelompok. Mau di ini apa, cross laki-laki perempuan atau laki-laki laki-laki? Kalau begitu berarti secara acak saja ya, berhitung aja gitu, atau berbaris ya. Oke, tidak apa-apa ya, terserah kalian. Nanti yang penting satu kelompok 4 orang ya, kalau lebih boleh jadi 5 ya. Siap? Begini, kan kalian tadi sudah tahu tuh membuat rima ya, rima ujungnya ya. Terus membuat apa lagi? Diksi, apa lagi? Imaji ya. Nah, hari ini kita akan praktekkan dengan kalian membuat puisi yang singkat saja, puisi yang tidak terlalu bagus ya. Yang penting unsur-unsurnya terpenuhi, ada imaji, ada diksinya, ada rimanya. Rima yang paling penting, rima imaji ya. Oke, baik, begini. Ini dari seminar, nama penyairnya Taufik Ismail. Katanya membuat puisi itu mudah. Ya, membuat puisi itu mudah. Bagaimana caranya? Hanya dari kumpulan kata dari kalian. Sekarang Bapak ingin coba kalian pikirkan satu kata. Satu kata yang akan kalian masukkan. Kalian ingin membuat puisi dengan kata tersebut gitu. Sudah dipikirkan? Sudah. Kalau sudah, Bapak akan catat di depan. Kalau sudah, Bapak akan catat. Dari sebelah sana dulu. Hanya menyebutkan katanya aja. Siap ya? Oke, siap dari
Karamatun. Kata apa? Indah. Terus. Kata apa lagi? Yo. Apa? Lirih. Lili. Oh, kata yang ini. Jangan nama orang ya, jangan nama orang. Nah, kata apa? Atau bunga mau bunga? Ya, kata bunga. Kata ya, kata. Kita ambil 16 kata. Kita ambil 16 kata. Fajar. Fajar sad boy. Atau Fajar apa? Nah, terus. Lanjut lagi. Ois, bintang. Terus. Kata dasar. Nanti bisa ditambahkan. Semu berarti ya. Semu. Lanjut lagi. Kata apa? Langit. Terus. Wes, senja. Terus. Terbenam. Benam berarti ya. Nanti bisa terbenam. Bisa pakai imbuhan nanti. Jangan terpaku sama ini yang dipikirkan tadi, weh. Mau dinding, mau pohon, mau hijau, mau daun, apa aja boleh. Hembus. Oke, benar. Terus, harum. Wow. Terus, bunga. Terus, dia. Terus, waktu. Wah, ya. Terus, ledak. Berarti ya, ledak. Apa? Meteor. Terus, apa? Bulan. Pohon. Oke. 20 deh, terus lanjut. Kata apa? Dinding. Terus bijak ya, berarti bijak. Dua lagi deh, dua lagi. Ayo. Apa? Kan tadi udah memikirkan satu kata. Senyum. Oke. Satu lagi. Taman. Nah, aturannya begini. Aturan. 1. Boleh menambahkan imbuhan. Imbuhan itu apa saja? Ke yang kayak gitu. Ya. Yang kedua, memindahkan posisi. Memindahkan posisi. Posisi kata ya. Terus, menambah kata. Boleh. Lalu, mengurangi 1 sampai 2 kata. Nah, ini aturannya. Oke. Bisa dipahami ya kira-kira? Bisa dipahami? Oke, jadi dari kumpulan 20 kata ini, kita akan buat jadi satu puisi. Aturannya boleh menambahkan imbuhan ke ya. Nya belakangnya misalkan dan seterusnya. Terserah. Yang kedua, memindahkan posisi kata, boleh dipindah-pindah. Kalau lebih bagus satu barisnya, jangan loncat ke baris yang lain ya. Terus menambahkan kata juga boleh dan menghilangkan kata juga boleh. Yang ini mau dihilangkan, mau diganti atau ini udah bagus sih, tapi kalau ada kata ini lebih bagus lagi, tambahkan aja. Bisa dipahami? Jelas ya? Oke, sekarang kalian silakan duduk berkelompok, buat satu puisi dari kumpulan kata ini. Waktunya 15 menit cukup? 15 menit? Ya, kita coba 15 sampai 20 menit. Usahakan sudah selesai. Nanti setiap kelompok harus dibacakan di depan. Ya, siap.
Silakan, waktunya dimulai dari sekarang. Silakan berkelompok 1, 2, 3, 4. Angin berhembus, langit berbenam, angin berhembus, langit berhias dengan bintang. Ya, so, udah. Jadi aturannya kan sudah ada. Jadi tinggal kalian buat satu bait saja. Kalau ada kata yang kurang enak tinggal dihapus ya. Diganti dengan kata yang lain, ganti dengan kata yang lain, gitu aja. Oke? So, lanjutkan. Ini gimana? Udah ada kebayang? Bagi tugasnya ya. Boleh satu baris satu orang, boleh nanti digabung ya. So, ya. Semu itu jadi kurang jelas. Terlihat semu berarti terlihat kurang jelas ya, samar gitu semu. Oke? Yo, buat satu bait puisi dari kumpulan kata itu. Boleh pakai imbuhan ya, meter yang seperti itu. So. Dan juga rima. Hati-hati ya. Rimanya, usahakan ada rima. Boleh di awal, boleh di akhir. Menggunakan rima, usahakan ujungnya sama. Pakai imbuhan boleh. Ya baik, anak-anak. Sekarang perhatikan lagi ke depan. Waktu kita sudah habis. Sekarang kita akan tampilkan hasil karya dari merangkai kata kalian ya. Membuat bait puisi dengan aturan-aturan metodenya ini. Boleh menambahkan, boleh menghilangkan, boleh memindahkan, boleh mengurangi, dan boleh mengubah posisi ya. Baik, sekarang kita akan coba lihat dari kelompok pertama dulu ya. Kelompok Jayana, silakan, sudah siap? Ya. Baik, tampilkan yang terbaik. Tepuk tangan dulu untuk Jayana dari kelompok 1. Tepuk tangan dulu ya. Satu orang, yang baca satu orang ya. Ya J, silakan baca. Ini Jayana akan membacakan hasil dari puisinya. Siap ya? Nah, hitungan 3, siap ya? Siap semuanya? Tolong perhatikan ke depan. Jayana akan membacakan puisi hasil karya dari kelompoknya. Siap? 1, 2, 3. Silakan. Bintang fajar terlihat semu namun tetap indah. Bak langit senja yang disertai semilir angin. Dan aku berpikir, dia bagaikan harum bunga yang akan terlenyap oleh waktu. Di bawah cahaya rembulan, aku bersembunyi di bawah pohon. Dengan pikiran yang meledak-ledak seperti meteor. Dan di taman itu, ku melihat kau tersenyum di balik dinding yang menopangmu dengan bijaksana. Wah, luar biasa. Tepuk tangan dulu untuk Jayana. Ini hebat banget ya. Di luar ekspektasi Bapak. Ternyata dari kata-kata yang kalian kasih sendiri nih ya, tidak disetting, tidak apapun, dari kalian ternyata bisa menjadi satu puisi yang sangat bagus. Terima kasih untuk kelompok 1. Silakan duduk lagi. Itu tadi hasil-hasil dari karya kalian ya, hasil-hasil dari karya kalian. Nah, perhatikan sini. Sekarang kita akan refleksikan hasil pembelajaran. Yang pertama, hasil asesmen formatif atau hasil membuat puisinya Bapak sudah baca dan kalian sudah tampilkan, dan ternyata hasilnya cukup memuaskan ya. Tepuk tangan dulu ya. Setidaknya sekarang kalian itu sudah bisa membuat puisi hanya dari kata-kata yang dikumpulkan dari kalian dengan metode 4 metode yang Bapak berikan ke kalian, gitu ya. Lalu, nah, sekarang Bapak ingin coba sampaikan apa yang sudah dipelajari selama kita belajar hari ini. Bapak ingin coba minta dari Dwi. Sini aja ya. Dwi, hari ini kita sudah belajar apa saja dari awal sampai akhir tadi? 1, kita belajar
tentang puisi. Tentang puisi. Yang kedua, dalam puisi itu ada apa saja katanya? Ada rik, bait, dan rima. Betul ya. Terus apalagi kita belajarnya? Nah, lalu belajar ini bikin puisi, membuat puisi dengan kumpulan kata-kata yang kita buat. kata-kata yang kita buat. Oke, terima kasih Edu ya. Ya. Sekarang dari perempuan ya, sekarang dari perempuan. Sudah kita pelajari hari ini. Pertama, tentang puisi yang isinya ada larik, bait, sama rima. Nah, Terus belajar membuat puisi dari kata-kata yang kita susun. ya, oke, terima kasih ya. Oke, baik, perhatikan. Nah, hari ini, kalian sudah menyampaikan pembelajaran apa yang sudah dipelajari hari ini. Kita sudah belajar mengenai puisi, mulai dari larik, bait, rima, dan kalian membuat puisi singkat ya dari kumpulan kata yang dibuat. Terima kasih, kalian sudah bisa ya. Tujuan pembelajaran kita memaknai dan membuat puisi. Selain memaknai dan unsur-unsur puisinya sudah terpenuhi ya. Jadi tujuan pembelajaran hari ini kita sudah tercapai ya. Tepuk tangan dulu untuk kelas 8F ya. Luar biasa, kelas 8F sangat antusias dalam pembelajaran hari ini. Terima kasih. Bapak tutup untuk pembelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, nah itu tadi video pembelajaran yang saya buat praktik pembelajaran di kelas dengan tema instruksi yang adaptif. Mudah-mudahan dari video praktik pembelajaran yang saya buat bisa menginspirasi Bapak Ibu semua, sehingga di tema ini Bapak Ibu bisa mengikuti alur-alurnya sesuai dengan instrumen yang ada dalam pengolahan kinerja. Di tahun ini pengolahan kinerja untuk guru itu lebih dimudahkan. Bapak Ibu lebih bisa mengeksplor, terus tidak lagi banyak mengupload dokumen-dokumen yang banyak di pengolahan kinerja. Mudah-mudahan Bapak Ibu semua semangat dalam melaksanakan kinerja atau praktik kinerja di tahun ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.